Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan waktunya menemani bersama saya. Kita akan bersama-sama sharing, bertukar pikiran pendapat tentang budaya positif, diseminasi modul dari 1.4 tentang budaya positif di sekolah kita. Perkenalkan, saya Osep Sopirman, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Saning Taman, Kabupaten Ciamis. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang konsep inti dari budaya positif. Ada beberapa materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu tentang paradigma teori kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, disiplin positif, motivasi, perilaku, kemudian posisi kontrol sebagai guru. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya oleh CGP sebelumnya, dalam teori kontrol ini manusia itu memiliki kontrol masing-masingnya, seolah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat berubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Padahal pada kenyataannya menurut teori kontrol kita akan mempelajarinya tidak seperti itu. Sesuatu yang sedang kita kontrol itu sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena setiap orang atau setiap individu memiliki keadaan dirinya sendiri masing-masing sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Kemudian paradigma stimulus respon atau teori menurut teori kontrol, stimulus respon itu menyatakan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Padahal menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan itu semuanya berbeda, jadi tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran pola pikir yang berbeda. Itu menurut teori kontrol. Selanjutnya, menurut stimulus respon, manusia itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Jadi apabila kita ingin memaksakan kehendak terhadap orang lain atau berubah karakter orang lain, itu tidak mungkin. Karena menurut teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi harus memberikan gambaran lain, harus diarahkan. Ternyata apa yang kita lihat itu belum tentu dapat mereka kita terapkan. Begitu juga terhadap peserta didik. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku negatif ataupun positif. Setiap siswa melakukan tindakannya itu pasti memiliki tujuan, memiliki latar belakang atau keinginan yang ingin dicapai seperti apa. Yang selanjutnya, orang lain dapat mengontrol saya. Padahal menurut teori, kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan dari orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena pola pikir yang dimiliki setiap individu, setiap anak peserta didik itu berbeda-beda. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan atau gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, yaitu model berpikir menang-menang. Jadi saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan peserta didik, tidak saling menjatuhkan. Nah, itu beberapa pandangan stimulus menurut stimulus respon dan menurut teori kontrol. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif ini akan kita terapkan kepada peserta didik. Ada berbagai cara. Menurut definisi dari disiplin positif juga itu, yang pertama, disiplin adalah belajar
yang berasal dari bahasa disiplin, yaitu mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab berdasarkan nilai yang diyakininya. Itu disiplin positif yang pengertian yang pertama. Kemudian yang kedua, disiplin positif juga diartikan sebagai pendekatan untuk menerapkan disiplin diri tanpa hukuman dan hadiah untuk menumbuhkan kesadaran yang murni dalam dirinya. Jadi apabila kita ingin menumbuhkan disiplin kepada anak, tidak seharusnya kita selalu memberikan reward, tidak seharusnya juga kita selalu memberikan hukuman, karena dengan sendirinya anak tersebut nanti apabila sudah mencapai keinginan yang diharapkannya bisa akan merasa puas, bahkan anak tersebut akan menjadi lebih dewasa. Kemudian disiplin positif yang ketiga, sebagai pendidik kita itu harus bisa menuntut supaya disiplin agar tercipta disiplin positif dalam diri setiap murid melalui faktor intrinsik dan dari dalam dirinya. Jadi dorongan dari orang lain itu lebih berpengaruh faktor yang ada di dalam dirinya. Jadi kesadaran yang harus dimiliki peserta didik harus timbul dengan sendirinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan untuk menciptakan budaya yang positif di lingkungan sekolah. Tentunya nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu harus diterapkan. Yang 5 atau 6 Bu? 6. Ya, yang pertama beriman dan bertakwa. Yang kedua bergotong royong. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Kelima inovatif, dan yang terakhir berkebinekaan global atau berwawasan global. Nah, nilai-nilai positif itu nilai yang kebajikan, nilai yang sudah ada. Jadi nilai-nilai yang sesuai profil pelajar Pancasila itu yang 6 tadi harus disepakati bersama-sama di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah yang berasal dari kesepakatan semua. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan itu nantinya menjadi fondasi perilaku dalam menjalankan hidup dan kehidupannya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun bisa di lingkungan keluarga. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tentunya disusun berdasarkan kesepakatan atau dari kerjasama dari semua orang dengan berkolaborasi antara warga sekolah ataupun dengan peserta didik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu berupa jasmani maupun rohani, dan segala tindakan yang dilakukannya semata-mata itu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan manusia itu berbeda-beda tergantung keinginan atau tujuan yang ingin dicapai oleh perilaku orang tersebut. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Begitu juga di sekolah. Di sekolah juga sama. Peserta didik memiliki sifat untuk bertahan hidup. Bertahan hidup di sini untuk siswa yaitu bertahan untuk mendapatkan kesehatan, keamanan, dan perlakuan yang layak dari sekolah. Dan juga untuk pangan, sandang, papan juga sama untuk kebutuhan makan, minum sehari-hari. Misalnya di sekolah terjadi adanya kasus siswa selalu mencuri uang temannya. Nah, itu juga bisa dikatakan kita itu jangan langsung memvonis anak tersebut itu memiliki karakter yang tidak baik. Justru anak itu harus kita telusuri, harus kita wawancara apa sih permasalahan yang timbul sehingga anak tersebut melakukan hal itu. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Peserta didik juga sama, siswa juga sama, memiliki rasa yang ingin dihargai, diterima, bahkan diperhatikan oleh kita sebagai gurunya.
Karena ada juga siswa yang ingin mencari perhatian. Misalnya siswa yang selalu honor dalam kelas itu semata-mata untuk mencari perhatian atau berpenampilan yang lain, berpenampilan yang lebih, yang lain, menggunakan aksesoris, menggunakan sepatu atau gaya model rambut yang berbagai macam. Itu juga sama, siswa ingin mencari perhatian. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan berupa harga diri, prestasi. Setiap siswa pasti memiliki penguasaan yang berbeda-beda. Pasti ingin memiliki prestasi yang diraihnya. Namun untuk meraih prestasi itu, siswa tersebut selalu menggunakan penguasaan yang berbeda. Cara-caranya yang berbeda, bahkan cara yang tidak baik pun untuk meraih prestasi itu bisa mereka lakukan. Misalnya penguasaan seperti menguasai di dalam kelas. Kalau ada tugas dari guru dia tidak mau mengerjakan, bisa mengancam temannya untuk melihat hasil pekerjaannya. Bahkan juga bisa menguasai, misalnya tidak balas menulis, bisa menyuruh temannya untuk menulisnya, dan untuk bisa juga untuk mengerjakan PR-nya. Nah, kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, eksplorasi tanpa tekanan. Maksudnya, siswa itu ingin tidak selalu diatur oleh gurunya. Perlakuannya seenaknya apabila diarahkan, siswa tersebut sangat sulit untuk diarahkan karena siswa itu ingin merasa bebas, dirinya tidak mau diatur, jadi seenaknya saja. Nah, siswa itu penguasaan dasar kebutuhan manusia seperti itu juga itu didasari karena lingkungan atau faktor manusia, bisa dari tempat tinggalnya, bisa juga di lingkungan belajarnya. Karena merasa tidak nyaman atau ingin merasa paling jago di dalam kelasnya, atau ingin sehingga siswa tersebut ingin lebih dihargai mungkin oleh teman-temannya. Kemudian selanjutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan dasar ini semua peserta didik memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Kesenangan itu bisa dikaitkan dengan berbagai macam kegiatan seperti bermain, hobi, atau nontonnya permainan. Misalnya kesenangan di dalam kelas, siswa tersebut senangnya ngobrek terus memegang jahil kepada temannya. Guru menerangkan, dia malah bermain kertas, misalnya membuat kapal-kapalan, membuat coretan di meja, di kursi dan sebagainya. Nah, itu kebutuhan dasar setiap siswa itu pasti selalu ada hal yang seperti itu. Nah, itu tinggal tugas kita mengarahkan, membimbing dan memfasilitasinya supaya anak tersebut memiliki kemampuannya bisa kita arahkan. Misalnya saat sedang pembelajaran, siswa tersebut hanya main, apakah ibu-ibu akan membiarkannya saja atau bagaimana? Kalau ada siswa ibu sedang mengenalkan kelas, mengajar, sedangkan siswa tersebut keasikan main, apakah menegurnya meskipun sudah ditegur beberapa kali tetap saja seperti itu? Lalu akan diapakan siswa yang seperti itu? Diperingati, tetapi masih saja Bu, bagaimana? Ya, jadi disesuaikan ya metode dan gaya belajar yang dia inginkan. Jadi kita itu harus menguasai berbagai metode, berbagai cara, karena di sekolah itu dalam pembelajaran kurikulum merdeka sudah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada siswa yang menyukai misalnya pembelajaran hanya visual saja atau audio visual atau gambar dan bercerita. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, apakah kita sudah bisa menerapkan hal seperti itu, Bu? Mungkin mencoba ya, bersama saya juga masih mencoba menuju ke arah sana. Karena pada kenyataannya di lapangan ya seperti itu anak-anaknya. Nah, itu kelima kebutuhan dasar yang dimiliki oleh peserta manusia atau peserta didik. Kemudian motivasi apa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang memotivasi kebutuhan 5 dasar manusia itu ada 2. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik.
Motivasi intrinsik ini berasal dari dirinya atau dari dalam dirinya, berakar dari kesadaran. Jadi untuk melaksanakan perilaku baik sesuai norma yang berlaku. Jadi itu secara alami, secara lahir ya, stimulusnya responnya langsung dari dirinya tanpa ada ajakan atau peringatan dari orang lain atau temannya. Kemudian yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ini yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya seperti apa, Bu? Mendapatkan hukuman, ingin menghindari hukuman untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi siswa itu perilakunya itu didasarinya ingin mendapatkan penghargaan untuk menghindari hukuman. Misalnya untuk menghindari hukuman, ada kasus misalnya kehilangan pensil yang sederhana ya, atau mencoret-coret alat tulisnya. Nah, jadi untuk menghindari hukuman supaya anak tersebut tidak disalahkan oleh guru, padahal anak tersebut yang melakukannya, jadi seolah-olah anak itu mencari perhatian orang lain dengan menuduh kepada temannya. Jadi melempar batu sembunyi tangan ya. Jadi menghindari hukuman, faktor ekstrinsik ini yang dari luar kan, dari luar karena anak tersebut tidak mau disalahkan, tidak ada mau orang lain dari luar yang menyalahkan dirinya, sehingga anak tersebut mencari bagaimana caranya supaya anak tersebut bebas dari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Nah, untuk mendapatkan penghargaan ini siswa bisa misalnya memiliki prestasi yang baik di sekolah, baik itu akademik ataupun non-akademik. Siswa tersebut sangat semangat ingin melaksanakan atau mendapatkan kegiatan, mengikuti berbagai kegiatan ekstra misalnya, atau ingin mendapatkan nilai peringkat yang baik di dalam kelasnya. Itu karena yang menjadi pemicunya supaya pemicunya nanti akan mendapatkan ranking yang baik atau hasil yang baik. Nah, jadi faktor-faktor dari luar itu adalah faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang konsep. Nah, dari perilaku yang tadi ya Bu, perilaku yang sudah tadi kita paparkan tentang perilaku bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Nah, semuanya itu akan mendapatkan berupa bukan imbalan ya, berupa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dari semua perbuatan-perbuatan yang siswa sudah lakukan, semuanya pasti memiliki timbal baliknya, baik itu berupa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman yang diberikan kepada peserta didik oleh guru, hukuman itu bisa muncul tanpa adanya rencana. Misalnya Bapak Ibu sedang berjalan, anak-anak bermain bola, badan kita terkena bola. Kan itu tidak direncana, pasti kita akan langsung memarahi anak tersebut. Kemudian tidak ada komitmen, hukuman tidak adanya komitmen, tidak dimusyawarahkan. Jadi secara langsung, secara tiba-tiba, spontan. Kemudian bersifat satu arah. Hukuman itu bersifat satu arah, maksudnya tidak ada pendidikannya, jadi hanya memarahi anak itu saja. Belum tentu sifatnya bisa berubah. Kan sudah kita rasakan ya, anak tersebut misalnya berkelahi di dalam kelas, dipanggil oleh kita, diberi nasihat, keesokan harinya begitu saja. Nah, itu bentuknya hukuman seperti itu. Jadi tidak bisa berubah anak tersebut ke arah yang lebih baik. Jadi hanya cukup satu kali saja jangka pendek ya hukuman itu. Kemudian hukuman bisa berupa fisik atau berupa psikis. Hukuman bisa berupa fisik itu misalnya mencibir atau mencubit, memukul dan sebagainya. Nah, itu hal yang tidak diharapkan oleh peserta didik untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian hukuman bisa berupa psikis. Psikis itu hukuman bisa merubah anak tersebut atau bisa mental anak tersebut menjadi down karena sering kita marahi setiap hari.
Sering kita marahi setiap hari, sering kita omel, sehingga anak tersebut merasa takut kalau bertemu dengan kita. Karena anak tersebut merasa dirinya sudah down gitu mentalnya, karena setiap hari terus dimarahi. Takutnya kejadian yang sama terjadi lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu konsekuensi akibat dari kebutuhan dasar perilaku manusia tadi. Apabila kita berbuat sesuatu, baik itu hal yang positif atau yang negatif, siswa pasti akan membuat konsekuensi. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Konsekuensi ini bersifatnya terencana, direncanakan, dimusyawarahkan, dan disepakati oleh bersama, sehingga aturan yang kita buat tidak akan merasa terpaksa oleh siswa, tidak akan merasa terpaksa oleh peserta didik, karena konsekuensi itu terencana karena sudah disepakati hasil kesepakatan bersama. Kemudian adanya kesepakatan awal. Sebelum dibuatnya aturan atau kesepakatan, tentunya kita merapatkan bersama peserta didik ya, merapatkan, merumuskan aturan-aturan apa saja atau soal kelas-kelas di dalam kelas, aturan apa kelas kita akan menjadi seperti apa, akan bentuknya bagaimana, itu hasil musyawarah dari peserta didik dengan kita. Yang ketiga, murid dilibatkan. Tentunya aturan itu bersumber dari siswanya itu, bukan dari kita yang menentukan, tapi siswa yang menginginkannya. Kemudian kita saring menjadi beberapa konsekuensi, beberapa aturan, sehingga kesepakatan itu bisa berubah peserta didik atau bisa berubah karakter anak tersebut menjadi yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, guru selalu memantau. Nah, dalam pembuatan kesepakatan kelas pasti tidak lepas dari pantauan guru, sehingga peserta didik tidak seenaknya mengeluarkan aturan, karena aturan pun harus bisa masuk akal, bisa dipahami, bisa kita itu mempertimbangkan sebab dan akibatnya. Kalau aturannya terlalu berat membebankan mereka, tentunya mungkin kita bisa berkurang. Nah, di sini guru itu sangat berperan penting memilih dan memilah kesepakatan yang diajukan oleh peserta didik, supaya nantinya dalam menjalankan aturannya peserta itu tidak merasa terbebani karena hasil keinginan kesepakatan dari mereka. Kita tinggal hanya mengesahkan saja, memilihnya mana yang masuk kesepakatan kelas, mana yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas. Kemudian restitusi. Nah, dari ketiga konsekuensi dari ketiga perbuatan yang telah mendasari perbuatan manusia, dan yang ketiga ini yang paling lebih mendidik kepada anak. Jadi sehingga anak tersebut apabila setelah melakukan kesalahan, tentunya ada refleksi yang harus diperbaiki, yaitu tentang restitusi. Restitusi ini sifatnya untuk memperbaiki kesalahan siswa, jadi bukan untuk menyalahkan, untuk memperbaiki dari kejadian yang telah dialami siswa tersebut bisa berubah perilakunya. Kemudian yang kedua yaitu dari restitusi ini manfaatnya proses kolaborasi antara guru dengan guru itu untuk memperoleh kesadaran. Jadi siswa berajak diskusi, berkolaborasi dengan kita secara baik-baik tanpa menghakiminya, tanpa menyalahkannya, yang nantinya siswa tersebut akan timbul kesadarannya. Jadi kurang memberi di papatahan, selain dimarahi itu ya, diberikan masukan, diberikan arahannya dengan dari hati ke hati. Jadi tidak mengejasnya langsung bahwa siswa tersebut dalam melakukan perbuatannya. Nah, kita itu sebagai guru harus bisa memiliki posisi kontrol ya. Kira-kira ibu berada di dalam posisi kontrol yang mana? Penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Kita itu saat ini berada di mana? Penghukum. Iya, ternyata
sama juga saya juga seperti itu. Sebelum saya mengikuti pendidikan CGP, saya sering menghukum siswa, bahkan kata-kata yang dilontarkan mungkin merasa sakit hati. Nah, tapi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata selama ini yang saya lakukan itu salah besar. Ternyata tidak bisa merubah anak tersebut menjadi lebih baik, justru bahkan menjadi lebih berontak ya anak tersebut. Nah, dalam posisi ini, di posisi penghukum, anak-anak dalam guru sebagai posisi penghukum, tentunya guru itu sangat memiliki hasil yang sangat tidak baik di mata siswa, karena akan merasa ditakuti, siswa tersebut justru tidak akan merasa lebih dekat dengan kita kalau di dalam kelas. Jadi materi yang kita sampaikan, pelajaran yang kita sampaikan, karena dasarnya anak tersebut sudah takut dengan kita, pasti materi yang kita sampaikan tidak akan dicerna oleh anak tersebut, justru malah mengabaikannya saja. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini, pada posisi ini guru melaksanakan tindakan lebih lembut. Begitu maksudnya berlembut di sini artinya kata-kata yang diucapkan oleh guru itu menjadikan siswa menjadi nyaman, merasa bersalah, merasa dirinya rendah, tidak berguna dan tidak berharga. Nah, dengan kata-kata ini siswa tersebut akan merasa menyesal terhadap perlakuan yang sudah dilakukannya. Jadi guru itu pembuat rasa bersalah, namun pembuat rasa bersalah ini justru malah mematahkan semangat anak tersebut. Seolah-olah kita itu memojokkan siswa, tapi dengan kata-kata yang lembut, itu lebih kejam daripada dengan kata-kata yang kasar. Kalau kata-kata kasar atau penghukum seperti fisik, psikis, itu hanya sesaat saja, jangka pendek. Tetapi pembuat rasa bersalah, justru siswa akan pemikirannya akan down, akan merasa sakit hati karena apa-apa yang telah mereka lakukan itu penyesalannya sangat dalam. Meskipun kata-kata yang kita ucapkan itu merasa nyaman, tenang, tidak berkata-kata kasar, tetapi perasaan yang dirasakan oleh peserta didik justru akan lebih menjadi down ya. Kemudian yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Maksud teman di sini bukan berarti teman seperti teman yang lainnya, teman sejawat atau teman di kelasnya. Dalam guru sebagai teman di sini artinya guru itu sebagai orang dekat dengan siswa, humoris, orangnya ramah, suka bercanda dan bisa menampung keluh kesah anak. Pada posisi ini anak tersebut atau peserta didik itu akan merasa nyaman, tetapi tidak prosedural Bu. Dalam proses pembimbingan seperti ini terkadang anak akan lupa diri dan menganggap biasa terhadap guru. Jadi jarak antara guru dengan peserta didik itu tidak ada jaraknya, karena kita memposisikan sebagai teman. Mungkin untuk di sekolah-sekolah tingkat dasar ya wajar-wajar saja, tetapi untuk sekolah tingkat atas mungkin tidak cocok untuk seperti ini. Nantinya anak tersebut akan merasa dia anak maskar atau akan melunjak lah, sebab kita itu selalu ada apa-apa selalu melayani keluh kesah yang dirasakan oleh anak itu. Kemudian yang keempat, guru pada posisi pemantau. Pada posisi ini guru melaksanakan tindakan lebih lembut. Walau begitu, kata-kata yang diucapkannya menjadikan siswa tidak nyaman dan merasa bersalah, merasa dirinya rendah dan tidak berguna dan tidak berharga. Apakah posisi ini kira-kira diterapkan di sekolah dasar baik Bu? Sebagai pemantau? Kurang ya Bu, karena justru anak di SD itu lebih memiliki sifat kekanak-kanakan, berbeda dengan anak-anak yang sudah usia SLTP atau SLA ke sana. Karena pada anak-anak usia usia SD itu masih pada masa-masa perkembangan, jadi belum bisa sepenuhnya kita itu memantau, mengarahkan,
Justru anak itu harus diberi perhatian yang sangat lebih. Yang selanjutnya yaitu posisi guru sebagai manajer. Sebagai manajer, guru harus memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik, bahkan dukungan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Juga harus memberikan arahan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, ini adalah posisi guru yang paling tepat. Tepatnya kenapa? Karena selain posisi guru memberikan arahan dan bimbingan, guru juga harus memberikan tindakan atau arahan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah mereka lakukan, yang nantinya akan dijadikan pembelajaran atau dijadikan pengalaman oleh mereka bahwa apabila kita setelah melakukan kesalahan yang telah kita lakukan, sekaligus kita memberikan cara pemecahan masalahnya, justru akan menjadi pengalaman yang lebih baik untuk anak tersebut. Karena pernah saya alami sampai saat ini, waktu itu saya mengalami permasalahan di SD, masih dalam masa kekanak-kanakan. Guru saya memberikan arahan kepada saya, Bu, memberikan arahan, mematahan, tapi sampai saat ini membekas sampai di telinga saya pembicaraan dia. Nah, itu berarti pada waktu itu guru tersebut berada dalam posisi manajer. Jadi diharapkan sebagai manajer ini semua guru harus memiliki perilaku-perilaku yang ada supaya anak tersebut apabila sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan perbuatan yang salah, nantinya tidak akan menjadi putus asa, tidak akan menjadi down. Justru anak tersebut memberikan semangat yang baru, timbul yang baru, bahkan perbuatan yang sudah mereka lakukan tidak akan mereka lakukan lagi. Nah, itu posisi kelima, posisi guru yang harus kita miliki. Kemudian contoh penerapannya, contoh penerapan pada posisi kontrol yang 5 tadi. Misalnya dalam posisi penghukum, tadi kan berhubungannya dengan fisik dan psikis. Contoh hukumannya misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, disuruh lari mengelilingi lapangan. Nah, itu posisi penghukum tersebut itu tidak akan menjadikan pelajaran yang baik. Justru siswa tersebut akan merasa kesal, bahkan merasa dirinya itu dipermalukan. Kemudian penerapan pembuat rasa bersalah. Pembuatan rasa bersalah, misalnya contohnya kamu lagi. Sudah berapa kali Bapak peringatkan jangan kesiangan lagi. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Berarti anak tersebut akan mengeluh karena dirinya tidak mendapatkan penghargaan, meskipun siswa tersebut yang nantinya akan datang lebih awal ke sekolah, tapi kata-kata yang dilontarkan oleh guru pasti akan teringat di memori peserta didik ya. Yang ketiga, penerapan posisi guru sebagai teman. Misalnya kata-kata yang dilontarkannya, ayolah ikut peraturan sekolah ya nak, buat Bapak bangga, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Nah, ada kata apa Bu di sini perasaan? Jadi di sini posisi guru sebagai teman mengibaratkan buat Bapak bangga. Nah, bangga di sini dalam artian berarti anak tersebut diharapkan oleh guru itu saking keterdekatannya, jadi prestasi yang diharapkan oleh anak itu harusnya lebih meningkat. Kemudian contoh penerapan yang keempat, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah dan tahu konsekuensinya, jangan diulang lagi ya. Nah, itu misalnya contoh penerapan kata-kata guru posisi sebagai pemantau. Sebagai posisi manajer, bisa kata-kata yang diucapkan oleh guru ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu, peraturan sekolah apa yang kamu langgar, bagaimana kamu akan memperbaikinya. Nah, jadi siswa ini dalam dikasih pembelajarannya berupa siswa itu mencari solusi yang akan dia perbaiki setelah melakukan kesalahannya. Bahkan guru juga menanyakan kembali peraturan mana yang sudah mereka lakukan.
Misalnya peraturan sekolah mana yang sudah mereka langgar ya. Nah, untuk menciptakan budaya positif seperti tadi, mulai dari mengontrol diri, kemudian posisi guru, tadi dibuatkanlah suatu keyakinan atau pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah untuk membuat sebuah restitusi. Misalnya, keyakinan kelas itu pertanyaannya harus bersifat universal. Maksudnya universal itu menyeluruh bagi semua siswa tanpa terkecuali, baik itu siswa laki-laki ataupun siswa perempuan. Kemudian dibuat dalam pernyataan. Jadi dibuat bukan dalam bentuk ucapan, bukan dalam bentuk slogan. Bukan hanya slogan saja, misalnya jagalah kebersihan, tapi harus dituangkan dalam sebuah pernyataan. Kemudian kata-katanya positif, mudah diingat. Kata-katanya, peraturan itu tidak usah panjang. Yang penting actionnya atau manfaatnya dari kata-kata itu sangat berpengaruh untuk siswa tersebut di dalam kelas. Kemudian kesepakatan itu disesuaikan dengan keadaan di kelas, dibuat oleh guru dan siswa. Nah, jadi kesepakatan kelas ini, aturan di kelas, kesepakatan di kelas itu harus dibuat berdasarkan dengan keputusan dari siswa, pernyataan siswa dan guru. Nah, kemudian langkah-langkahnya untuk membuat keyakinan kelas, untuk membuat aturan di dalam kelas atau keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati di kelas. Apa saja sekiranya peraturan yang perlu dibubuhkan atau yang keyakinan kelas yang perlu disepakati. Langkah yang kedua, mengubah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat positif. Jadi sekarang peraturannya tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contohnya seperti dilarang membuang sampah, itu kan tegas kalimatnya. Kira-kira diganti menggunakan kalimat yang positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, sehingga anak tersebut tidak merasa terpaksa. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang tadi yang pernah disebutkan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ada nilai kebajikan seperti apa? Nilai kebajikan seperti disiplin, bertakwa kepada Tuhan. Nah, dalam peraturan itu harus mengatur nilai-nilai kebajikan yang ada. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi setelah peraturan atau keyakinan kelas disepakati, didiskusikan bersama gambaran perilaku apa yang akan dimunculkan atau yang akan disepakati di dalam kelas itu. Misalnya dari semua peraturan itu, misalnya tidak boleh menjahili teman, tidak boleh berkata kasar. Itu kan masih dalam nilai kebajikan kesopanan. Nah, itu bisa disatukan. Jadi tidak usah ditulis. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Setelah kesepakatan kelas disetujui, diskusikanlah bersama siswa. Maksud diskusikan di sini, semua siswa itu harus mematuhi, harus sadar terhadap kesepakatan yang sudah dibuat oleh bersama-sama. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya, kesepakatan kelas yang sudah disetujui bersama siswa dilihat dari kesepakatan itu. Misalnya ada 10 kesepakatan. Kesepakatan mana yang masih selalu saja dilanggar, atau bahkan kesepakatan apa saja yang belum dimasukkan tetapi siswa tersebut melakukan kesalahannya. Nah, itu bisa dimasukkan, bisa juga dikurangi. Hal-hal seperti itu. Itu langkah-langkah untuk menentukan keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya ini yang terakhir, yaitu tentang bagaimana sih cara melakukannya atau melakukan tindakan-tindakan, menghadapi tindakan yang selama ini seperti masalah-masalah yang dilakukan oleh peserta didik supaya mereka bisa menjadi berubah atau bahkan bisa menjadi pendidikan untuk dirinya untuk tidak melakukannya lagi, yaitu dengan menggunakan metode segitiga restitusi.
Segitiga diskusi ini yaitu proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Dalam segitiga diskusi ini ada 3 tindakan atau 3 validasi yang harus kita laksanakan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan salah ini, guru yaitu memvalidasi perbuatan yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinannya berupa peraturan apa yang sudah kita langgar melakukan permasalahan itu. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, langkah-langkah yang menstabilkan identitas, contohnya kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, karena kepada peserta didik bisa disampaikan tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia pasti melakukan kesalahan. Kemudian berbuat salah itu wajar. Nah, itu jadi permasalahannya distabilkan terlebih dahulu kepada anak tersebut apabila anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung kita memberikan hukuman atau kata-kata tidak enak ya. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan. Kata-katanya misalnya yang kita lontarkan itu bisa seperti apa alasan kamu sehingga melakukan hal tersebut. Nah, pasti setiap siswa itu memiliki alasan untuk melakukan perbuatannya, baik itu perbuatan baik ataupun yang tidak baik. Jadi setiap perilaku ini berupaya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Misalnya, apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan di sekolah? Jadi ibu menanyakan, memvalidasi perbuatan yang mereka lakukan itu, tanyakan kepada anak, apakah kamu sudah sesuai? Apakah kamu sudah mematuhi peraturan di sekolah ini? Nah, itu adalah tindakan validasi yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan atau nilai keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Prinsip teori kontrol pada dasarnya kita itu melakukan sesuatu karena termotivasi secara intrinsik atau ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada anak, yaitu dengan cara apa kamu akan memperbaiki kesalahan. Kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah kita validasi kesalahan, apa dasarnya melakukan itu, selanjutnya kita yakinkan mereka dengan cara apa kamu akan memperbaikinya kesalahan yang sudah dilakukannya. Kemudian kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, dengan langkah-langkah itu nantinya siswa tersebut akan timbul pembelajaran, pengalaman pembelajaran yang bisa ambil dari permasalahan yang mereka alami. Nah, kemudian yang terakhir, ya terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Itu mungkin diskusi pada kesempatan ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan mungkin itu yang terbaik dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat peraturan di dalam kelas. Nanti Bapak akan tugaskan kalian membuat satu orang satu aturan yang nantinya aturan tersebut akan kita sepakati menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Nanti kalian tuliskan peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Kelas kita itu mau dibentuk atau mau dibawa seperti apa ya. Nanti kalian tuliskan pada kertas sticky note yang nanti akan Bapak bagikan satu orang satu. Nanti kalian tuliskan ya peraturannya di sini. Peraturannya tidak boleh sama dengan teman yang lainnya. Silakan tuliskan bebas peraturan apa saja. Kelas kita akan dibentuk seperti apa. Silakan tuliskan di dalam kertas sticky note yang sudah Bapak tadi bagikan.
peraturan apa yang ingin kalian terapkan, yang ingin kalian sepakati, yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan keras supaya kita itu dalam proses pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan baik. Peraturannya bebas ya, satu orang satu. Yang sudah menuliskan peraturan silakan tempelkan di kertas karton yang sudah Bapak tempel di papan tulis. Yang sudah menuliskan peraturannya silakan tempel di depan. Jadi ya sudah, silakan tempel ke depan. Pasang di karton yang Bapak tulis. Di sini. Nah, yang sudah membuat peraturan silakan tempel di depan ya. Ditempel yang rapi. Yang sudah membuat ya, nanti kita akan bahas bersama-sama peraturan atau kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Yang sudah silakan kembali ke bangkunya. Yang sudah kembali duduk silakan tempel saja. Yang sudah kembali ke bangkunya masing-masing. Sudah semuanya? Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu peraturan yang sudah kalian tadi tuliskan ya. Kita bahas yang pertama punya Najwa. Tidak boleh jajan sebelum jam istirahat. Setuju? Setuju. Jadi kalau sebelum pembelajaran selesai atau sebelum jam mulai istirahat tidak boleh ada yang keluar. Ya, tidak boleh ada yang keluar ya. Kita tulis. Yang pertama, tidak boleh jajan sebelum jam istirahat. Tidak boleh jajan sebelum jam istirahat. Yang kedua, ini punya Salsabila. Yang punya Salsabila dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Setuju? Setuju. Jadi di dalam kelas tidak boleh makan ya saat pembelajaran berlangsung. Dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Yang ketiga, ini dari Alif. Dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak dilarang membuang sampah sembarangan. Setuju? Setuju. Kita tulis. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian yang selanjutnya dilarang memakai kekerasan. Ini dari siapa ini? Dari Najwa lagi. Dari Jahila. Dilarang memakai kekerasan. Maksudnya kemana? Dilarang memakai kekerasan. Dilarang memakai kekerasan berarti tidak boleh berkelahi. Dilarang berkelahi mungkin ya. Dilarang bertengkar dengan teman. Setuju? Setuju. Ya, dilarang bertengkar dengan teman yang tempat. Bertengkar dengan teman. Kemudian selanjutnya dilarang rahmat. Dilarang telat ke sekolah. Maksudnya berarti tidak boleh datang terlambat. Setuju? Setuju. Jadi tidak boleh ada yang datang telat ke sekolah. Dilarang telat ke sekolah. Dilarang telat ke sekolah. Yang keenam, ini dari Kesia. Tugas sekolah harus dikerjakan. Setuju tidak? Setuju. Dikerjakan di mana? Di rumah atau di sekolah? Di rumah. Berarti mengerjakan PR. Ya, mengerjakan PR. Keenam, mengerjakan PR ataupun kerjaan rumah. Nah, yang selanjutnya
selanjutnya yaitu dari Fitri, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi. Setuju tidak? Setuju. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi. Berarti di kelas itu harus fokus. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Nah, yang terakhir dari Alif, dilarang berbicara kasar. Setuju tidak? Setuju. Ya, dilarang berbicara kasar. Dilarang berbicara kasar. Nah, ini adalah peraturan-peraturan yang sudah kita tulis tadi. Ada 10 peraturan. Yang pertama, tidak boleh jajan sebelum jam istirahat. Yang kedua, dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang keempat, dilarang berkelahi dengan teman. Yang kelima, dilarang datang ke sekolah tepat waktu. Yang selanjutnya, mengerjakan PR. Yang kemudian, tidak boleh membuat onar di dalam kelas atau fokus apabila guru sedang mendengarkan atau menjelaskan. Nah, ini kan masih dalam bentuk peraturan kelas. Supaya kita lebih tanggung jawab atau memiliki rasa tanggung jawab terhadap aturan yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita sepakati. Sekarang kita rubah peraturan ini ya menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan bersama, supaya nanti kita dalam pelaksanaannya tidak merasa terbebani. Maka harus menggunakan kata-kata yang positif ya, yang positif. Contohnya misalnya yang pertama, tidak boleh jajan sebelum jam istirahat. Nah, kata tidak boleh ini kan katanya seakan-akan memaksa kepada kita. Supaya menjadi kesadaran kita lebih kuat, memiliki kesadaran yang tinggi, maka kata tidak boleh ini kita hindari. Menjadi kalimat apa kira-kira? Jangan menggunakan kalimat positif, tidak boleh atau dilarang. Berarti tidak boleh jajan sebelum jam istirahat ini berarti diganti dengan apa? Ya, gimana guys ya? Jajan harus pada waktu istirahat. Setuju? Nah, jadi itu ya, jangan menggunakan kata tidak boleh, harus diganti. Tadi menjadi jajan itu pada waktu istirahat. Kita perbaiki kalimat ini ya, menjadi kalimat kesepakatan kelas agar menjadi menggunakan kalimat yang positif. Jajan pada waktu istirahat. Kemudian yang kedua, dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Nah, ini masih ada kalimat dilarang. Kita rubah menjadi kalimat yang positif, menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dirubah menjadi kira-kira apa? Dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Bagaimana? Ada yang tahu? Coba rubah katanya menjadi apa? Jangan menggunakan kata tidak atau dilarang. Membawa makanan ke dalam kelas. Rubah menjadi. Ayo, siapa yang tahu? Jangan menggunakan kata ini ya, dilarang membawa makanan ke dalam kelas atau tidak. Makanan disimpan. Bagaimana? Tidak ada yang membawa makanan yang kelas, itu masih menggunakan kata yang negatif. Diganti ya. Gimana? Memakan makanan di luar kelas. Jadi kalimatnya menjadi apa? Memakan makanan di luar kelas. Setuju? Ya, bisa masuk ya. Memakan makanan di luar kelas. Jadi tidak boleh ada yang makan di dalam kelas. Bisa ya, kedua ya. Memakan makanan
luar kelas. Yang selanjutnya dilarang membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira kalimat positifnya untuk dilarang membuang sampah pada tempatnya menjadi apa? Membuang sampah pada Ya betul. Buanglah sampah pada tempatnya. tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya dilarang telat ke sekolah. Kira-kira kalimat positifnya menjadi apa? Datang Datang ke sekolah tepat waktu. betul ada ya, datang ke sekolah tepat waktu. Sekolah tepat waktu. Kemudian selanjutnya mengerjakan PR. Itu sudah kalimat positif. Sudah ya, bisa itu mengerjakan PR, bisa. Kemudian memperhatikan guru saat sedang belajar menjelaskan. Itu sudah kalimat positif ya, memperhatikan guru saat sedang menjelaskan sudah. Dilarang bertengkar. Dilarang bertengkar kita rubah menjadi kalimat positifnya apa? Dilarang bertengkar. Berarti kalau bertengkar apa? Nah, tertib di dalam Kelas. nah, betul. Tertib di dalam kelas. Nah, inilah peraturan-peraturan yang sudah tadi kita tulis, kita ubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama kita bahas ya, peraturan kelas tadi tidak boleh jajan sebelum jam istirahat. Kita sepakat semuanya menjadi jajan pada waktu istirahat. Yang kedua, dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Berarti memakan makanan harus di luar. Tidak ada siswa yang membawa makanan ke dalam kelas. Selanjutnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang dilarang telat ke sekolah. Dilarang telat ke sekolah, kita berubah sepakat menjadi datang tepat waktu. Kemudian mengerjakan PR atau tugas dari guru. Memperhatikan guru saat sedang menjelaskan. Dilarang berkelahi, yaitu dirubah menjadi tertib di dalam kelas. Nah, itu ada 10 kesepakatan yang harus kita sepakati dan harus kita jalankan secara penuh dengan tanggung jawab. Nah, selanjutnya dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat, dari dimensi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 nilai kebajikannya. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis, inovatif. Kemudian berkebinekaan global, mandiri. Nah, dari peraturan kelas yang sudah kita buat ini, kita masukkan ke dalam profil pelajar Pancasila yang tadi Bapak sebutkan. Yang pertama, jajan pada waktu istirahat. Ini termasuk perbuatan apa? Apakah gotong royong? Apakah berkebinekaan global, beriman dan takwa, inovatif, mandiri, atau apa? Tidak boleh jadi sembarangan. Masuknya ke dalam profil Pancasila apa? Kebajikan, disiplin ya. Disiplin. Kemudian peraturan yang kedua, dilarang memakan makanan di dalam kelas, memakan makanan di luar kelas. Itu termasuk perbuatan apa? Disiplin kan? Nah, disiplin. Kemudian yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu nilai kebajikan apa? Disiplin atau kebersihan? Kebersihan, yang menjaga kebersihan. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Itu termasuk nilai kebajikannya apa?
tugas. Apalagi kedisiplinan. Ya, yang selanjutnya terakhir tidak berkelahi dengan teman atau tertib di dalam kelas. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Nah, dari 10 peraturan yang kita buat tadi, dari 10 keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati, ada 3 nilai kebajikan berarti dari peraturan ini yang muncul ya. Yang pertama nilai kebaikan, kedisiplinan. Yang ketiga kebersihan. Kemudian yang ketiga yaitu ketertiban. Nah, dari peraturan yang sudah kita buat ini, nilai kebajikannya ada 3 ya. Disiplin, kebersihan, dan ketertiban. Paham semuanya? Ya itu mungkin ya peraturan yang sudah kita sepakati. Sekarang kita harus benar-benar bertanggung jawab ya. Sekian mungkin kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Bapak harapkan semuanya bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab supaya kelas kita menjadi tertib saat proses pembelajaran ya. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.